Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Rahang nomor 3 di bawah langit menyentuh tanah dan tidak ada kata yang keluar dari mulutnya untuk beberapa saat. Saudara-saudara di bawah langit lainnya juga demikian. Mereka bertanya pada diri sendiri, jika mereka sudah mendapatkan pelet ini sebelum menjadi tuan, mereka pasti tidak akan rela menyerahkannya kepada orang lain, meskipun orang itu adalah saudaranya sendiri. Tapi raja yang baru dinobatkan, Xiao Yun sebenarnya. Nomor 7 di bawah langit berganti-ganti antara tergerak dan gembira. Dia lebih yakin daripada siapapun bahwa meskipun dia diangkat menjadi raja, dia akan tetap menjadi kakak Yun miliknya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendorong kotak giok putih itu ke samping. Kakak Yun, ini adalah sesuatu yang diberikan oleh permaisuri iblis kecil kepadamu, aku tidak menginginkannya. Tapi, permaisuri iblis kecil berkata pada dirinya sendiri, setelah itu diberikan, itu telah menjadi milikku dan aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Setelah melihat nomor 7 di bawah langit menolak hadiahnya, Xiao Yun menjawab dengan nada agak cemas, adik ketujuh, saat ini adalah waktu yang paling tepat bagimu untuk menggunakannya. Lagi pula aku akan segera melakukan terobosan, jadi meskipun jika saya menggunakannya, itu akan sia-sia. Aku tidak percaya padamu. Nomor 7 di bawah langit mendorong kotak giok putih itu ke samping sekali lagi dan dia tersenyum riang sambil menjawab, Kakak Yun, meskipun usiamu lebih tua dariku, kamu berada di alam mendalam yang sama denganku, jadi jelas bahwa kamu sedikit lebih buruk daripada aku. Jika ada orang yang ingin membuat terobosan pertama, itu adalah aku. Jadi sebaiknya kau berperilaku baik dan memakannya. Aku melarangmu untuk memaksakannya padaku lagi. Tapi, pelet yang bahkan tidak bisa diperoleh orang lain dalam mimpi mereka kini didorong maju mundur oleh kedua orang ini. Yunce maju selangkah, meraih kotak yang berisi overload pelet, dan berkata, kalian berdua, berhentilah mendorongnya satu sama lain sejenak. Karena Xiao Yun ingin memberikan pelet tuan ini kepada kakak ketujuh dan kakak ketujuh juga ingin Xiao Yun menggunakannya sendiri, maka aku punya saran. Serahkan pelet kepadaku terlebih dahulu. Ketika saya kembali, saya akan membaginya menjadi dua bagian yang sempurna, dengan jumlah obat yang sama di setiap bagiannya. Jika kalian berdua masing-masing makan setengahnya, bukankah itu akan menyelesaikan semuanya? Membaginya menjadi dua, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan dan nomor 1 di bawah langit berkata, Kakak Yun, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini tetapi pelet tuan ini bukanlah pelet biasa. Meskipun bahan-bahannya mudah didapat, namun pembuatannya sangat sulit. Membagi khasiat obat dalam pelet tuan bahkan lebih sulit. Biasanya, ketika pil sudah terbentuk, pil tersebut dikonsumsi dengan cepat dan hati-hati untuk mencegah khasiat obatnya hilang jika terjadi sesuatu padanya. Membelah pelet menjadi dua, kemungkinan besar akan menghancurkan pelet tuan. Yang lain juga tampak berpikir keras. Namun, Yunce menjawab dengan pasti, saudara di bawah langit tidak perlu khawatir. Saya memiliki keahlian dalam memurnikan pelet obat dan memiliki keyakinan mutlak bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada pelet tuan ini, dan khasiat obatnya juga tidak akan hilang sedikit pun. Xiao Yun sudah lama memiliki kepercayaan buta pada Yunce dan setelah apa yang terjadi hari ini, kepercayaan butanya pada Yunce semakin tinggi. Dia segera mengangguk dan menjawab, jika kakak bilang dia bisa melakukannya, itu pasti tidak masalah. Jika aku bisa berbagi pil dengan kakak ketujuh, itu akan menjadi yang terbaik kakak, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Saat dia berbicara, Xiao Yun menyerahkan kotak giok putih itu kepada Yunce. Agar Yunce menyarankan hal seperti itu, dia pasti punya alasannya. Setelah menerima, dia segera menyimpannya.
Sikap percaya dirinya menyebabkan anggota keluarga bawah langit sangat terkejut, memikirkan bagaimana dia sepenuhnya menyembuhkan Yun Qinghong dan Mu Yurou dalam waktu singkat beberapa bulan, dan memikirkan tentang penampilannya yang menggemparkan hari ini. Tampaknya sesuatu luar biasa yang terjadi di sekitarnya sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Mata nomor 7 di bawah langit berbinar ketika dia menatap Yun Ce dan berkata, "Saya percaya karena kakak Yun berani mengatakannya, dia pasti bisa melakukannya." Kakak Yun, adik perempuan ini sangat mengagumimu sekarang. Lain kali, ceritakan padaku beberapa cerita tentang dirimu, oke? Yun Ce tertawa terbahak-bahak, "Tidak masalah. Setelah kamu dan adikku Xiao Yun menikah, kita akan menjadi satu keluarga." Pada saat itu, tidak ada alasan mengapa saya tidak menyetujui permintaan sekecil itu. Kata-katanya jelas ditujukan pada ambisi terbesar di bawah langit, tetapi ketika nomor 7 di bawah langit mendengarnya, dia sangat gembira dan menjawab sambil tersenyum, "Kakak Yun, ini adalah sesuatu yang kamu katakan secara pribadi, itu sebuah janji." Uhuk. Ambisi terbesar di bawah langit tiba-tiba merasa malu ketika dia menarik nomor 7 di bawah langit. "Kamu seorang gadis, apakah ini pantas?" "Uhuk, Saudara Yun, kami permisi dulu. Pada hari pemakaman Raja Iblis, beritahu kami." Ketika keluarga bawah langit pergi, sebuah teriakan gelisah terdengar dari kejauhan di belakang mereka. Cucu, ayo, cucuku." Di antara 12 leluhur sekarang, Mu Feiyan adalah yang tertua, paling senior, dan paling bergengsi. Dia biasanya tegas sehingga membuat orang takut padanya setiap kali mereka melihatnya. Namun, wajahnya saat ini memerah saat dia mendekat seperti anak kecil yang bersemangat dan dia bahkan terlihat bingung, terbukti dari langkah kakinya. Yun Ce berbalik dan berlutut tanpa ragu-ragu. Yun Ce memberi hormat kepada kakek. Tidak, cucuku, cepat, bangun." Mendengar perkataannya dan melihat tindakannya, Pak Tuamu langsung gembira bahkan hampir menangis. Dia buru-buru maju untuk membantu Yun Ce berdiri dan menilainya dari dekat. Kemerahan di wajahnya menjadi semakin dalam. Bagus. Setelah mengatakan itu, Pak Tuamu meraih tangan Yun Ce dan tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Cucuku sudah kembali, ini cucuku, Mu Feiyan, yang memiliki hubungan darah, hahaha." Tiga bersaudara Mu Yubai, Mu Yuqing, dan Mu Yukong mengikutinya dengan kecepatan normal, namun, yang tertua, Mu Yubai, yang biasanya berdiri di barisan depan, saat ini tertinggal di belakang karena suatu alasan. Wajahnya bahkan menampakkan kekacauan emosi. "Ayah, lihat betapa gelisahnya kamu. Apakah kamu tidak takut ditertawakan?" Mu Yurou bertanya sambil tersenyum, matanya menunjukkan tanda-tanda air mata mengalir. "Hahaha, orang tua ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, siapapun yang ingin tertawa boleh tertawa." Pak Tuamu mengabaikannya dan tertawa sekali lagi. Sekelompok orang tua berkabut itu selalu suka menertawakan cucu mereka di depan lelaki tua ini. Sekarang cucu lelaki tua ini telah kembali, mari kita lihat siapa yang masih berani membicarakan cucunya di depan lelaki tua ini. Dibandingkan dengan cucu lelaki tua ini, cucu mereka terlalu rendah untuk dilihat. Hahaha. Bahkan dalam mimpinya, Mu Feiyan ingin segera mendapatkan cucu, namun hingga saat ini keinginannya tersebut belum mampu terwujud. Sekarang dia memiliki seorang cucu, dia jelas sangat gembira. Terlebih lagi, cucunya ini terlalu luar biasa. Di antara generasi muda dalam Illusory Demon Realm, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya, sudah beberapa ratus tahun sejak dia begitu gembira. "Terima kasih, kakek, atas pujianmu," kata Yun Ce sambil tersenyum. Uhuk, Mu Yuqing menyentuh dagunya dan berkata sambil tersenyum, "Hehe, keponakan yang baik. Pamanmu telah tumbuh di bawah wajah hitam kakekmu sejak muda. Ini pertama kalinya aku melihat lelaki tua itu memuji seseorang seperti ini."
Namun, kamu memang pantas mendapatkan pujian orang tua itu. Itu benar, itu benar. Mu Yukong mengangguk kuat, kamu harus melihat keponakan siapa dia. Selalu dikatakan bahwa keponakan mengikuti pamannya. Dengan paman yang luar biasa seperti saya, keponakan kami yang baik mendapatkan hasil yang luar biasa hari ini adalah hal yang wajar. Mu Feiyan menatap dan melambaikan tangan pada mereka. Dalam sekejap, angin dingin meniup Mu Yuqing dan Mu Yukong agak jauh, dua bocah tak berguna. Ketika kalian masih muda, jumlah kalian berdua bahkan tidak akan bisa dibandingkan dengan jari kaki cucuku. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di depan cucuku, dan bermainlah dengan istana pasirmu di samping. Wajah Mu Yuqing dan Mu Yurou seketika berubah menjadi pahit, mereka berdiri di sana, tidak berani menjawab. Mu Yurou tertawa dan berkata, "Ayah, dengan adanya CR di sini, setidaknya berikan perhatian pada kakak kedua dan ketiga yang merupakan pamannya. CR, datang dan sapa pamanmu dengan baik." Yunce mengangguk, berjalan ke depan Mu Yuqing dan Mu Yukong, dan membungkuk. Keponakan Yunce menyapa kedua pamannya. Mu Yuqing dan Mu Yukong mengungkapkan sikap seorang tetua dan menikmatinya dengan nyaman. Keunggulan Yunce adalah sesuatu yang mereka saksikan hari ini. Agar keponakan mereka mengungkapkan bakat yang mengguncang seluruh alam iblis ilusi, mereka mulai menumbuhkan rasa bangga yang kuat di hati mereka. Mu Yubai berdiri di sana tanpa berkata apa-apa, tapi dia akhirnya tidak tahan lagi saat dia berlari dan meraung, "Dua paman yang luar biasa. Apa maksudmu dengan dua paman? Apakah ayah ini bukan pamanmu? Atau apakah kamu memperlakukan ayah ini sebagai orang yang transparan?" Ketika auman Mu Yubai baru saja selesai, Yunce belum sempat bereaksi ketika Mu Feiyan muncul di hadapannya. Dia menatap lebar-lebar dan dengan suara menggelegar, dia memarahi Mu Yubai, "Mu Yubai. Cucu saya telah hilang selama 20 tahun dan setelah banyak pengalaman sulit, dia baru berhasil kembali hari ini. Sebagai seorang senior, bukan saja Anda tidak menunjukkan tanda-tanda penghargaan, Anda malah memarahinya. Juga, kenapa kamu terus menggunakan ayah ini? Kamu sangat mengesankan sekarang, kan?" Saat dia berbicara, dia menoleh ke arah Yunce dan segera menjadi ramah sekali lagi, "Cucu yang baik, kamu tidak perlu takut. Sejak kecil, bocah ini tidak mengetahui batas surga. Jika dia berani membentakmu seperti itu lagi, kakek akan membantumu melumpuhkan kakinya." Ketika Mu Feiyan meneriakkan kata-kata Mu Yubai, semua bulu di seluruh tubuh Mu Yubai berdiri. Mendengar omelan Pak Tuamu yang terdengar seperti auman harimau, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan hanya berdiri di sana dengan kepala tertunduk, bahkan tidak berani bernapas sedikit lebih keras. Pak Tuamu selalu sangat ketat dalam keluargamu. Dia sangat teliti tentang hal ini terutama pada ketiga tuan muda keluargamu ini. Mu Yurou tertawa diam-diam ketika dia berjalan ke depan untuk menenangkan situasi. "Baiklah ayah," kakak hanya gelisah. Bagaimana dia tega berteriak pada CR. "CR, cepat, datanglah untuk menyambut paman pertamamu." Yunce melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Keponakan memberi salam pada paman pertama." Melihat wajah hormat Yunce dan fakta bahwa dia tidak menyebutkan apapun tentang masalah, sumpah persaudaraan, ekspresi Mu Yubai segera menjadi tenang dan beban besar terangkat di hatinya. Alamat paman pertama menenangkan dan dia langsung berkata dengan serius, keponakan yang baik." Lalu, yang lebih buruk lagi adalah Yunce melanjutkan dengan mengatakan ini, "Paman pertama, mengenai masalah sumpah persaudaraan." Puff, Mu Yuqing dan Mu Yukong tidak bisa mengendalikan diri dalam sekejap dan tertawa terbahak-bahak sementara Mu Yurou menutup mulutnya saat dia tertawa. Pembuluh darah di Pak Tuamu bergetar dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Sebelum sore ini, dia telah menguatkan tekadnya untuk menjadikan Yunce sebagai saudara angkatnya dan masalah ini diketahui oleh semua anggota keluarga Yun dan Mu.
Ketika dia mengetahui bahwa Yun Ce sebenarnya adalah keponakannya, dia hampir pergi mencari lubang untuk bersembunyi. Mu Yubai melirik dengan hati-hati pada ekspresi Pak Tua Mu saat dia dengan paksa menahan keinginan untuk mengirim Yun Ce terbang. Dia menepuk bahu Yun Ce dan tertawa kering seperti orang gila. Hahaha, menjadi keponakan dan paman jelas lebih baik daripada menjadi saudara angkat. Hahaha, keponakan, kenyataan bahwa kamu bisa kembali, sebagai pamanmu, aku sangat senang. Meskipun Mu Yubai tampak tertawa datar, diam-diam dia mengertakkan giginya. Jika ini terungkap, nama heroik Mu Yubai mungkin akan menjadi bahan tertawaan. Ada banyak orang di sini dan tidak cocok untuk percakapan panjang lebar. CR, kamu sudah kembali selama 3 bulan dan belum berkunjung ke rumah kakek. Apapun yang terjadi, kamu harus mengikuti kakek kembali ke rumahmu hari ini dan melihat tempat ibumu dibesarkan, dan juga biarkan kakek memperhatikan cucuku yang luar biasa, kata Pak Tuamu. Saat dia berbicara, dia sudah memegang lengan Yun Ce, tidak mau melepaskannya. Matanya yang biasanya tegas dan dingin saat ini dipenuhi dengan antisipasi dan cinta yang membuat Yun Ce sulit menolaknya. Baiklah, Yun Qinghong berpikir sejenak dan mengangguk. CR sudah kembali begitu lama dan tidak benar kalau dia tidak kembali ke keluarga ibunya untuk berkunjung. Yurou, mari kita ikuti CR dan Xiaoer kembali untuk pertemuan yang menyenangkan. Itu hebat. Mu Yurou mengangguk senang. Meski hanya kata sederhana berkumpul, namun membuat hati semua orang sedih. Yun Ce sudah berusia 22 tahun dan ini adalah pertemuan pertamanya sepanjang hidupnya. Bagus. Suara Pak Tuamu sedikit bergetar saat dia memegang tangan Yun Ce dan berjalan dengan langkah besar. Ayo pulang. Tetua Agung, saya akan menyusahkan Anda untuk mengawal jenazah ayah kembali terlebih dahulu. Kami akan kembali saat senja. Di utara kota Kekaisaran Iblis, di depan lembah api petir gagak emas. Formasi api besar berada di depan, berputar perlahan. Di tengah, ada gambar emas gagak emas yang berkedip, dan setiap kali berkedip, ia mengeluarkan kilatan api emas yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh siapapun. Formasi mendalam ini hanya berdiameter 30 meter, namun merupakan satu-satunya pintu masuk ke lembah api Golden Crow Lightning. Bahkan jika semua raja tingkat tinggi di alam iblis ilusi bekerja sama, tidak mungkin mereka bisa menerobosnya. Suhu tinggi yang dilepaskannya menyebabkan praktisi biasa tidak dapat mendekatinya. Bagi dunia iblis ilusi, ini adalah tempat terlarang. Selain setiap 5 tahun sekali, ketika segel lembah api petir gagak emas dilepaskan, biasanya tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Namun, pada saat ini, ada sosok abu-abu gelap dan mungil yang muncul diam-diam di depan formasi mendalam gagak emas. Orang yang tiba di pintu masuk lembah api Golden Crow Lightning adalah permaisuri setan kecil. Dia berdiri di depan formasi mendalam gagak emas dengan lengan abu-abunya berayun lembut. Dia mengangkat tangannya, lalu perlahan mengangkat segel Kaisar Iblis. Pada saat itu, cahaya yang dilepaskan oleh segel Kaisar Iblis menjadi lebih dalam dan lebih panas, dan mulai berkedip perlahan. Frekuensi kedipan itu sepenuhnya disinkronkan dengan siluet gagak emas di tengah formasi mendalam, seolah-olah itu mengembangkan semacam resonansi. Permaisuri iblis kecil mengulurkan tangan kirinya, dan dengan lembut memotong jari-jarinya yang panjang dan halus. Seketika, setetes darah merah cerah keluar dari ujung jarinya dan jatuh ke segel Kaisar Iblis. Pada saat itu, segel Kaisar Iblis berkedip-kedip dalam nyala api, dan nyala api emas kemerahan naik dan mengelilingi segel Kaisar Iblis dalam amukan api dan tidak padam dalam waktu lama. Permaisuri setan kecil merentangkan jari-jarinya, menari dengan ringan, dan pada saat itu, setetes darah mengalir keluar dari sela-sela jari-jarinya, melukiskan jejak merah saat terbang langsung menuju formasi mendalam gagak emas.
Itu mendarat di siluet burung gagak emas di tengah formasi mendalam. Sebuah bola api emas kemerahan yang sama mulai menyala di tengah formasi. Permaisuri iblis kecil memegang segel Kaisar Iblis, terbang, dan pada saat segel Kaisar Iblis menyentuh pusat formasi mendalam, dua bola api yang menyala karena darah Kaisar Iblisnya bergabung menjadi satu. Segel Kaisar Iblis mengeluarkan suara mendesis, dan formasi mendalam gagak emas juga mengeluarkan suara mendesis. Selanjutnya, dua bola api yang menyatu tiba-tiba terbang pada saat yang bersamaan. Formasi mendalam yang menyegel lembah api petir gagak emas juga mulai larut dengan cepat pada saat ini, hingga hilang sepenuhnya. Satu-satunya pintu masuk untuk jalan menuju Golden Crow Lightning Flame Valley terungkap sepenuhnya di depan. Mata permaisuri iblis kecil tenang seperti permukaan air. Dia menyingkirkan segel Kaisar Iblis, tubuh kecilnya muncul sebagai bayangan abu-abu yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh mata orang normal, dan dia pergi ke lembah api gagak emas tanpa mengeluarkan suara. Setengah bulan lagi, ini akan menjadi periode pembukaan lembah api petir gagak emas. Dalam waktu 5 tahun, ia telah mengisi kembali sejumlah besar roh api dan roh petir di dalamnya. Tanah di sini berwarna merah, tapi langit berwarna ungu. Dalam pandangan, nyala api yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, dan petir yang tak terhitung jumlahnya mendesis. Kadang-kadang, tiba-tiba ada lautan api yang meledak setinggi lebih dari 30 meter, atau sambaran petir yang berjatuhan. Meskipun hanya ada formasi mendalam gagak emas antara sini dan di luar, itu seperti hukum dan konstruksi keduanya, dunia benar-benar berbeda. Permaisuri iblis si kecil bergerak dengan kecepatan penuh, menuju utara dalam garis lurus. Dia membiarkan api dan sambaran petir menjeratnya, tapi tidak peduli bagaimana api dan petir berkobar, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Beberapa roh api dengan kesadaran kelas menengah merasakan aura di sekelilingnya akan lari dengan tergesa-gesa, dan tidak berani mendekat. Lembah api Golden Crow Lightning sangat luas dan luas. Permaisuri setan kecil memusatkan seluruh kekuatannya pada kecepatannya tanpa menahan apapun. Kecepatannya begitu cepat seperti kilatan petir yang tiba-tiba berkedip, namun meski begitu, setelah lebih dari 2 jam, dia masih berada di dunia yang dikelilingi oleh petir dan api, dan tidak dapat melihat akhirnya. Setelah 4 jam penuh, dinding bukit yang seluruhnya tertutup oleh api emas kemerahan muncul di hadapannya. Tubuh Little Demon Empress berbalik, dan mendarat di depan dinding bukit. Di depannya ada formasi mendalam gagak emas yang sangat mirip dengan yang menyegel lembah api petir gagak emas, hanya saja formasi mendalam ini sepertiga lebih kecil, dan siluet gagak emas bahkan lebih dalam. Mata dingin dan kesepian permaisuri iblis kecil akhirnya muncul dalam sekejap. Tempat ini bukan pertama kalinya dia berada di sini, tapi kali ini, keadaan pikirannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia hanya memiliki ketidakberdayaan dan keinginan, tapi kali ini, di tangannya, dia memegang segel Kaisar Iblis yang telah kembali. Memegang segel Kaisar Iblis, permaisuri iblis kecil berhenti ragu-ragu, perlahan melangkah maju, dan saat tubuhnya menyentuh fondasi yang dalam, segel Kaisar Iblis berkedip-kedip dalam nyala api, dan bola api meledak dan menyebar, menutupi permaisuri iblis kecil, dan membawa tubuhnya perlahan ke dalam formasi mendalam. Dunia di depan segera berubah. Dari dunia petir dan api, dia melangkah ke dunia tanpa batas yang dipenuhi warna emas. Memegang segel Kaisar Iblis, permaisuri iblis kecil berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan penuh hormat, Kaisar ke-12 keluarga kerajaan iblis ilusi, pewaris ke-11 garis keturunan gagak emas, Huai Kai, menyapa dewa ilahi gagak emas. Hahaha. Saat permaisuri iblis kecil selesai berbicara, tawa keras seorang wanita sembrono terdengar di dunia emas ini. Suara ini seolah-olah berasal dari langit, tetapi juga seolah-olah dekat dengan telinganya.
Meskipun kekuatan Little Demon Empress setinggi level 5 di Sovereign mendalam realem, energi vital dan darahnya bergetar di bawah suara ini. Keluarga kerajaan iblis ilusimu telah terlambat selama 100 tahun. Anda akhirnya tiba hari ini, tetapi itu hanya seorang wanita. Sepertinya nasib bangsawan ini dengan klanmu telah berakhir, kenapa kamu masih datang ke sini? Suara wanita itu seperti nyala api yang ganas, kata-katanya membingungkan permaisuri iblis kecil, yang mengangkat kepalanya dan berkata, ayah dan kakak sama-sama berada dalam masalah 100 tahun yang lalu, dan segel kaisar iblis juga hilang selama 100 tahun. Itu baru ditemukan baru-baru ini, jadi kami terlambat selama 100 tahun. Meskipun saya seorang wanita, saya adalah satu-satunya keturunan langsung dari garis keturunan Kaisar Iblis, dan saya mewarisi darah murni Kaisar Iblis. Semoga Dewa Gagak Emas memberiku catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar, dan garis keturunan leluhur untuk menghidupkan kembali klan Kaisar Iblis. Memberimu catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar dan garis keturunan leluhur. Hahaha. Anda benar-benar menyedihkan dan naif. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Setelah kamu masuk ke sini, aku tahu bahwa nasibku dengan klanmu telah selesai. Apa arti kata-kata Dewa Gagak Emas? Permaisuri setan kecil mengunci alisnya saat berkata, apa yang saya maksud? Anda benar-benar naif. Klan Kaisar Iblis Anda telah memiliki 10 generasi Kaisar Iblis selama 10.000 tahun terakhir, dan 10 generasi Kaisar Iblis semuanya laki-laki. Belum pernah ada seorang wanita pun. Apa kamu benar-benar berpikir itu hanya kebetulan belaka dan kebiasaan umum laki-laki lebih unggul dari perempuan? Sepertinya kamu tidak tahu bahwa dengan tubuh fana seperti milikmu, hanya laki-laki yang dapat menanggung darah leluhur gagak emas. Permaisuri setan kecil merasa seperti disambar petir, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berkata, kenapa? Meskipun aku seorang wanita, warisanku berasal langsung dari klan Kaisar Iblis. Tidak masalah jika kamu adalah keturunan klan Kaisar Iblis. Itu hanya karena kamu seorang wanita. Suara wanita yang seperti api berkata dengan kejam, tubuh pria adalah yang dan tubuh wanita adalah yin. Dengan tubuh wanita fana, mengendalikan api dalam yang normal masih bisa ditoleransi, bahkan api Phoenix atau api Vermilion Bird akan baik-baik saja. Tapi api Golden Crow milikku adalah api yang paling ganas di dunia. Keberadaan yin tidak mungkin ada. Anda hanya memiliki sedikit garis keturunan gagak emas saat ini dan Anda sudah menderita luka bakar siang dan malam. Anda kesakitan, dan hidup Anda telah diperpendek. Jika Anda memiliki garis keturunan leluhur, aliran darah internal Anda akan kacau balau, dan Anda akan menderita kesakitan sepanjang hidup Anda. Selain itu, kamu masih perawan, jadi yin yang vital masih ada di tubuhmu. Jika Anda menerima darah leluhur, dalam 3 hari, energi api dari garis keturunan Anda akan meledak, dan Anda akan mati dalam api dalam 5 hari. Memang benar bahwa 10 generasi Kaisar Iblis di alam iblis ilusi semuanya laki-laki, tetapi tidak ada yang menganggap itu aneh, karena memiliki seorang pria sebagai Kaisar selalu normal. Sebaliknya, tidaklah normal bagi seorang wanita untuk menjadi Kaisar. Semua anggota keluarga kerajaan iblis ilusi mengetahui bahwa garis keturunan gagak emas akan membahayakan tubuh wanita, terutama permaisuri Kaisar Iblis yang memiliki garis keturunan langsung. Permaisuri selalu meninggal dunia di hadapan Kaisar Iblis, dan tak satu pun dari kehidupan mereka yang melampaui 1000 tahun, tanpa kecuali. Permaisuri Iblis kecil secara alami mengetahui semua ini, tapi dia sama sekali tidak berpikir bahwa, sebagai seorang wanita, bahkan sebagai wanita dari garis keturunan Kaisar Iblis, dia tidak dapat menanggung darah leluhur, dan bahkan tidak dapat mengolah catatan gagak emas tentang dunia terbakar.
Semua harapan pupus, seolah-olah air sedingin es dari air mancur yang membekukan dituangkan tanpa ampun ke atas hati dan jiwanya. Dia tertegun untuk waktu yang lama, memikirkan situasi yang dihadapi klan Kaisar Iblis saat ini, dan bergumam tanpa menyerah, mungkinkah, apakah benar-benar tidak ada kemungkinan, Dewa Gagak Emas, kamu juga memiliki tubuh seorang wanita? Hahaha. Suara seperti api itu tertawa dengan kurang ajar, bagaimana tubuh dewa bisa dibandingkan dengan tubuh fanamu? Kemungkinannya, bukan tidak ada sama sekali, tapi itu berarti mendapatkan nutrisi yang vital bagi pria yang memiliki garis keturunan Phoenix atau Vermilion Bird. Namun di alam iblis ilusi ini, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan Phoenix atau Vermilion Bird, oleh karena itu, tidak akan ada orang seperti itu. Menyerah dan pergi. Ketika Gagak Emas menyebut Phoenix dan Vermilion Bird, terlihat jelas ada rasa jijik yang mendalam. Permaisuri iblis kecil menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Dia tidak berbicara lama, dan dia tidak mau pergi. Suara wanita yang bagaikan api terdengar lagi, jangan hidup dalam hayalan. Jangan berharap aku membantumu lagi. Saya adalah makhluk terisolasi dari garis keturunan dan jiwa Gagak Emas, di bawah kehendak yang ditinggalkan oleh Gagak Emas, aku tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Sejak 10.000 tahun yang lalu, saya telah menganugerahkan kekayaan dan kehormatan kepada klan Neon Sparrows Anda selama 10.000 tahun, dan menjadikan Anda klan Kaisar Iblis selama 10.000 tahun. Karena takdir hubungan kita telah berakhir, itu adalah kehendak surga. Pergilah. Adapun segel Kaisar Iblis ini, pada hari kamu mati, ketika garis keturunan Kaisar Iblis mati, secara alami akan hilang. Setelah suara jiwa Gagak Emas lenyap, dunia emas langsung runtuh. Sekelilingnya, menjadi dunia petir dan api sekali lagi. Permaisuri iblis kecil masih berlutut di sana, dan dia tidak bisa bergerak atau berbicara untuk waktu yang lama, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Keluargamu menyambut hari paling meriah dalam lebih dari 100 tahun. Ketika Yunce setuju untuk kembali ke keluargamu bersama-sama, Mu Feiyan segera mengirimkan transmisi suara kembali ke rumah, dan seluruh keluargamu yang besar dari atas hingga bawah sedang sibuk. Tempat itu beberapa lusin kali lebih sibuk dibandingkan saat permaisuri iblis kecil berkunjung. Lokasi klanmu lebih besar 1,5 kali lipat dibandingkan keluarga Yun, dan selain reputasi keluarga Yun baru-baru ini, keluargamu memiliki momentum yang lebih besar daripada keluarga Yun. Patuamu memimpin jalan dan menyeret Yunce melewati pintu. Sepanjang jalan, dia tertawa terbahak-bahak dan dia terlihat sangat energik. Murid keluargamu semua tercengang dan tidak bisa berbicara. Mereka bahkan curiga bahwa Patriark, yang biasanya tenang dan bergengsi, telah dirasuki oleh beberapa hantu atau roh. Mu Feiyan memimpin Yunce sendiri dalam tur keliling keluargamu. Dalam perjalanan, dia tidak bisa berhenti berbicara dan tertawa terbahak-bahak, air liurnya beterbangan kemana-mana seperti bintang. Itu membuat takut semua murid keluargamu, seolah-olah mereka melihat hantu di siang hari. Setelah berkeliling keluargamu, hari sudah hampir malam. Mu Feiyan membawa mereka ke halaman, dan tanpa ragu-ragu, mengeluarkan semua teh ginseng giok yang telah dia simpan selama beberapa ratus tahun dan tidak tahan untuk meminumnya sendiri. Ketika ketiga saudaramu sedang memegang cangkir teh, semuanya tangan mereka gemetar. 1 ons teh ginseng giok ini sudah sangat berharga. Biasanya, ketika ketiga bersaudara itu mengendus, mereka akan dimarahi dengan kasar oleh lelaki tua itu. Hari ini, berkat keponakan mereka bisa meminumnya. CR, ini hadiah ucapan selamat dari kakek. Cepat dan lihat apakah kamu menyukainya. Mu Feiyan meletakkan kotak es batu giok yang mengeluarkan udara dingin ke tangan Yunce sambil tertawa. Terima kasih, kakek. Yunce menerimanya, dan langsung membuka kotak es batu giok. Di dalam kotak sebesar telapak tangannya, tergeletak sebuah kristal kecil,
sempit, panjang yang hanya sebesar kelingkingnya. Hanya dengan melihatnya saja, sepertinya tidak ada bedanya dengan es biasa, hanya saja aura dingin yang dikeluarkannya mengungkapkan perasaan misterius yang tak terlukiskan. Saat melihat es ini, mata ketiga bersaudara keluarga Mu semuanya melotot, dan meludahkan teh ginseng giok yang ada di mulut mereka. Disusul dengan suara mendesis dan mengaum, seolah-olah babi sedang disembelih. Ah, kristal beku dari surga absolut. Meski hanya terlihat seperti es kecil, terlihat dari reaksi Mu Yubai dan yang lainnya betapa berharga dan kuatnya es ini. Mu Feiyan mengabaikan reaksi ketiga putranya dan dia berkata dengan senyum penuh di wajahnya, benda ini disebut Frost Crystal of Absolute Heaven, dan ini adalah salah satu harta warisan klan Muku. Meskipun terlihat biasa-biasa saja, ketika Anda menghadapi krisis, pisahkanlah krisis tersebut. Energi yang dilepaskan akan langsung membeku menjadi penghalang es kristal yang sangat keras yang akan bertahan selama 6 jam. Begitu kamu berada di dalam penghalang es kristal itu, tidak seorang pun boleh berpikir untuk mencoba menyakitimu karena meskipun kakekmu yang hebat itu masih hidup, dia pun tidak akan bisa memecahkannya. Dulu ada 3 kristal beku dari surga absolut, tapi sekarang hanya tersisa 1. 2 lainnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa 2 senior saya, kata Mu Feiyan dengan bangga. Benda ini akan membentuk penghalang pelindung yang bahkan penguasa tingkat tinggi tidak akan bisa menghancurkannya, dan itu bahkan akan bertahan selama 6 jam, hati Yun Ce melonjak. Ini adalah artefak penyelamat hidup yang asli dan layak. Selama dia memilikinya, rasanya seperti memiliki 1 nyawa lagi. Jika ini adalah masalah hidup atau mati, bahkan jika tidak ada yang datang untuk membantu, mengingat fisiknya saat ini, penghalang pelindung yang bertahan selama 6 jam sudah lebih dari cukup baginya untuk membantunya memulihkan kesehatan dan energinya yang dalam. Ini benar-benar harta karun yang tidak bisa dia tolak. Mu Yubai praktis tergagap saat dia berseru, ayahku yang terhormat, kristal beku dari surga absolut ini, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu siap untuk memberikannya kepada putra sulungku? Tapi begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Mu Yubai langsung menyesalinya. Benar saja, setelah kata-kata itu diucapkan, mata Mu Feiyan langsung menyipit saat dia menatap Mu Yubai. Oh, kamu masih berani menyebutkan masalah cucu kepadaku. Di mana cucu-cucuku? Di mana? Serigala es yang dipelihara lelaki tua ini 100 tahun yang lalu sudah memiliki puluhan keturunan, tapi kalian bertiga gelandangan tak berguna bahkan belum mengeluarkan 1 kentut pun di antara kalian bertiga dalam waktu yang sama. Menyebabkan lelaki tua ini kehilangan muka di depan sekelompok orang tua selama 100 tahun. Cucuku ini kini telah memulihkan martabatku sepenuhnya, jadi apa keberatanmu jika aku memberinya hadiah untuk merayakan pertemuan pertama kita? Mu Yuqing dan Mu Yukong dengan panik mengangkat tangan mereka ke udara. Ayah yang mulia, kata-kata itu baru saja diucapkan oleh kakak, kami bahkan tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, memberikan Frost Crystal of Absolute Heaven ini kepada putra kakak perempuan adalah hal yang sangat pantas. Ayah kami yang terhormat benar-benar bijaksana. Sudut mata Mu Yubai berkedut keras dan dia tidak berani mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa ayahnya yang terhormat sangat menginginkan seorang cucu sehingga membuatnya menjadi gelisah hanya dengan memikirkannya, dan sekarang setelah dia memiliki cucu yang diinginkan itu, dia pasti akan sangat memanjakannya. Tetapi cara dia memanjakan cucu ini sungguh keterlaluan. Pada hari pertama, dia mengeluarkan semua barang bagus yang dia sembunyikan. Sebagai perbandingan, sebagai putra sulung, dia praktis tidak punya posisi untuk dibicarakan. Namun, mengingat kehebatan Yun Ce, perlakuan yang ditunjukkan oleh ayahnya yang terhormat bukanlah sesuatu yang sulit diterima. Sepasang mata Mu Yurou telah lama menjadi sepasang bulan sabit ramping saat senyumnya menutupi wajahnya. Dia sangat paham betapa berharganya kristal embun beku dari surga absolut ini,
Dan jika Mu Feiyan memberikannya padanya, dia akan menolaknya dengan rasa takut yang cukup besar.